Assalamualaikum anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita belajar lagi bertemu dengan saya Bu Aulia. Kali ini kita akan membahas tentang sendi, otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Check this. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang sendi. Apa itu? Yaitu merupakan penghubung antar tulang. Jadi, tulang-tulang kita itu dihubungkan oleh yang namanya sendi. Bisa kalian lihat di buku paket Erlangga halaman 4-5. Di sana dijelaskan bahwa ada 3 jenis sendi, yaitu sinatrosis atau sendi mati, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, ada amfiatrosis atau sendi kaku, yaitu terdapat pada bagian tulang yang masih dapat digerakkan, meski gerakannya terbatas. Contohnya, yang terdapat pada tulang ruas belakang dan tulang rusuk. Nah, yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Contohnya di macam-macam sendi. 1. Ada sendi engsel yang geraknya itu hanya searah. Contohnya pada siku. Kedua, ada sendi putar yang geraknya arahnya memutar. Contohnya pada kaki. Dan ada sendi peluru yang arah geraknya itu ke segala arah. Contohnya pada bahu dan tulang belikat. Tulang lengan kalian bisa kalian gerakkan ke segala arah. Sendi kondiloid, yaitu sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak dapat mengitari poros. Contohnya pada pergelangan tangan. Selanjutnya, ada sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerak tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Contohnya yaitu di persendian antar tulang karpal atau di pergelangan kaki. Selanjutnya ada sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya dua arah gerakan. Contohnya pada sendi ruas telapak tangan, ya, bisa dilihat gambar di bawahnya. Selanjutnya ada otot. Otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi yang menggerakkan tulang kita adalah otot. Tanpa adanya otot, tulang tidak bisa bergerak. Ya. Nah, otot itu berbentuk serabut yang terdiri atas sel-sel otot yang saling bersambungan. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang, ya. Bisa kalian lihat pada buku paket Erlangga halaman 5-6. Jenis otot berdasarkan cara kerja. Yang pertama ada otot jantung. Otot jantung ini cara kerjanya tidak dalam kendali kita atau secara sukarela. Jadi otot jantung terus berdegup tanpa kita suruh. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik itu terdapat pada rangka atau tulang rangka kita, sehingga tulang kita bisa bergerak, dan itu cara kerjanya secara sadar atau harus dikendalikan oleh otak atau sumsum tulang belakang.
Jadi, kalau otak kalian menyuruh diam, maka otot itu tidak akan bergerak. Ketika disuruh untuk bergerak, maka otot itu bergerak sesuai yang diperintahkan oleh otak kita. Kemudian yang ketiga ada otot polos. Otot polos itu terdapat dalam organ dalam kita, contohnya pada usus. Nah, itu cara kerjanya juga sukarela atau secara tidak sadar, ya, tanpa kita suruh. Usus terus memproduksi enzim untuk mencerna makanan yang kita makan. Sifat kerja otot. 1. Bersifat antagonis atau berlawanan. Yang kedua, bersifat sinergis atau bekerja sama. Silahkan kalian melihat gambar aktin dan myosin pada mekanisme gerak otot. Pada gambar dapat dilihat beberapa komponen atau bagian yang ada di dalam otot. Silahkan kalian perhatikan. Sifat otot antagonis. Ini adalah contohnya. Pada lengan terdapat otot bisep dan trisep, di mana bekerja secara berlawanan. Ketika lengan menekuk, itu otot bisep akan berkontraksi dan trisep relaksasi. Dan sebaliknya, ketika tangan diluruskan, maka otot bisep relaksasi dan trisep kontraksi. Sifat otot sinergis atau otot yang saling bekerja sama, contohnya pada telapak tangan saat menelungkup atau membuka, prenation atau supination. Nah, kamu bisa lihat pada gambarnya, ototnya saling bekerja sama untuk menengadahkan tangan atau menelungkupkan tangan. Berikut ada gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, kelainan dan gangguan pada tulang dan sendi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kekurangan vitamin D, terjadi fraktura atau retak, patah, dan kesalahan sikap duduk. Ya, nanti kita jelaskan ada apa saja macam-macamnya. Kemudian kelainan otot yaitu atrofi, tetanus, dan stiff, dan lain-lain dapat kalian lihat di LKS atau dipakai. Kalian perhatikan gambar berikut. Berikut adalah cara duduk yang salah dan benar. Ketika duduk kalian terlalu membungkuk atau terlalu membungkuk ke depan, ya, maka tulang belakangnya akan membungkuk ke depan dan terjadi kifosis. Kemudian ada lordosis, ketika posisi duduk itu terlalu menarik ke belakang untuk tulang belakangnya. Nah, ini juga tidak normal. Dan juga ada skoliosis, ketika duduknya itu tidak tegak atau dia belok ke kiri atau dia belok ke kanan. Nah, jadi tulangnya bengkok seperti itu. Nah, yang terakhir ada cara duduk yang benar, yaitu tegap sehingga tulang belakang akan lurus dan tidak mengalami kecacatan. Maka dari itu, ketika kalian berangkat ke sekolah besok, usahakan posisi duduk yang benar ya, agar tulang kalian tetap tegak. Bagaimana cara mempertahankan kesehatan tulang dan sendi? Berikut kita simak. 1. Mengonsumsi makanan cukup gizi, ya, terutama pada vitamin K, itu menjaga tulang. Kemudian banyak makan makanan ikan laut atau seafood yang mengandung banyak kalsium. Kemudian olahraga secara rutin sehingga otot dan tulang kita sehat.
Kemudian cukup istirahat. Jadi kita tidak boleh terlalu capek. Istirahat yang cukup membantu tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kemudian 4, membiasakan sikap tubuh yang baik saat duduk seperti yang tadi dijelaskan ya. Kemudian selanjutnya silahkan baca Erlangga halaman 6.